Salam saudara semua dimanapun berada. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami supaya kami dikenyangkan, dipuaskan, dan kami menjadi murid-murid, menjadi umat-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia dalam kesaksian dan pemberitaan serta pengajaran firman Tuhan yang murni. Berfirmanlah kepada kami siap untuk Engkau utus menjadi saksi-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Jangan jemu untuk terus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ingat, firman itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Peristiwa tentang Yesus itu adalah kekuatan Allah yang mengubah kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara, kita buka di dalam Kisah Para Rasul, masih Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan langsung ke ayat yang ke-7. Ini juga sering saya lewatkan ketika saya membaca teks ini, ketika dulu saya masih belajar. Tapi ternyata setelah kita renungkan, ini ada berkat Tuhan, berkat rohani. Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, ini ada dua bagian ya. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Lalu kita lompat ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah saudara, di dalam dua ayat ini, ayat 7 dan ayat 12, itu ada kalimat yang berbunyi, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Saudara, kalimat pertanyaan yang berbunyi, apakah artinya semua ini? Itu adalah pertanyaan seorang murid. Seorang murid yang berburu pengajaran yang murni, bukan berburu mujizat. Camkan ini saudara. Pertanyaan yang berbunyi apakah artinya ini diawali dengan introduction dari surga dalam peristiwa Pentakosta. Pertanyaan yang berbunyi apakah artinya semua ini itu dimulai dengan mujizat dari surga, mujizat dari Tuhan. Di dalam peristiwa Pentakosta ada 4 mujizat yang kemarin kita catat, yang kita baca sudah. Nah, ketika mereka tercengang-cengang, ketika mereka termangu-mangu atau terheran-heran, ingat, di ayat-ayat selanjutnya, para murid tidak membuat satu tindakan atau gerakan akrobatik, tidak ada. Mereka juga tidak membuat trik dan intrik, tidak ada. Mereka juga tidak mengeluarkan jurus-jurus seperti seorang penghibur pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Yahudi. Juga tidak. Mereka tidak melanjutkan atraksi dari surga itu dengan kegiatan atau tanda-tanda yang menipu. Tidak juga. Ingat, introduction khotbah Petrus dan para murid yang lain yang begitu ajaib, yaitu 4 tanda ajaib tadi, itu dibuat Tuhan. Itu adalah tanda ajaib dari Tuhan. Dan peristiwa ini membuat mereka tercengang-cengang, membuat mereka terheran-heran, membuat mereka termangu-mangu. Nah saudara, sikap para murid ketika mereka termangu-mangu, ketika mereka tercengang-cengang, ketika mereka terheran-heran, ini kan berarti mereka terpikat. Ini kan berarti peristiwa tentang Yesus yang mencurahkan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta ini sungguh memikat sehingga mereka terpikat. Tetapi setelah peristiwa ini memikat dan mereka banyak orang terpikat, ingat ya, jumlah mereka ribuan. Mereka para murid berada dalam satu rumah karena ada bunyi yang sangat keras, karena ada lidah-lidah api yang hinggap di antara mereka dan tidak membakar mereka. Inilah yang namanya saya sebut memikat dan mereka terpikat.
terpikat oleh pekerjaan Tuhan. Dan setelah mereka terpikat, dan ayat ini mengatakan tercengang-cengang, terheran-heran, termangu-mangu, Petrus dan kawan-kawannya bangkit, lalu mengisi pikiran mereka, hati mereka, jiwa mereka dengan firman. Segera mengisi dengan firman kepada orang yang terheran-heran. Segeralah isi dengan firman Tuhan, dengan pengajaran firman kepada orang yang sedang terheran-heran tentang pengajaran Kristen. Jangan kita isi dengan trik dan intrik. Jangan kita isi dengan tipu muslihat. Jangan kita isi dengan pengajaran-pengajaran yang halu. Petrus langsung mengisi mereka dengan pengajaran firman Tuhan. Mengutip dari Yoel, mengutip perkataan Daud, yang semuanya menunjuk kepada salib Kristus, yang semua menunjuk pada peristiwa Yesus, yang semua menunjuk pada khotbah-khotbah Petrus, khotbah-khotbah Yesus. Nah, saudara, jika ada yang terpikat di dalam gereja, jika ada pekerjaan Tuhan yang memikat banyak orang, dan orang-orang itu terpikat dengan pengajaran Kristen, segera isi dengan firman Tuhan. Ini teladan dari peristiwa Pentakosta. Mengisi firman Tuhan, mengisi dengan firman Tuhan kepada orang yang terpikat. Mengisi segera dengan pengajaran dan kesaksian firman Tuhan kepada orang yang dikumpulkan Tuhan di dalam sebuah momen, di dalam sebuah event. Apakah di tengah-tengah gereja saudara Tuhan mengirim banyak orang berkumpul? Jangan keluarkan trik dan intrik, tetapi isilah mereka dengan firman, seperti teladan di dalam peristiwa Pentakosta. Petrus segera berkhotbah, itu untuk mengisi kekosongan mereka, untuk mengisi dan menggenapkan pengajaran mereka. Karena mereka bertanya, apalah artinya ini? Apakah artinya ini? Maka Petrus menjelaskan, kebutuhan dan kekosongan mereka segera dipenuhi. Dan ingat jumlahnya yang menerima 3.000 orang. Saudara, tinggalkan trik dan intrik, tipu muslihat di dalam gereja. Kembali kepada kebutuhan utama, yaitu pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan. Ini yang pertama dari kedua ayat ini. Sekali lagi, jika Tuhan sudah kirim orang di depan kita dan begitu banyak, lalu orang-orang itu terpikat, dan Roh Allah memikat mereka dengan firman, dengan pengajaran, dengan gereja yang rukun, dengan para hamba Tuhan yang luar biasa pekerjaan pelayanannya. Ingat, jangan gunakan trik dan intrik untuk memperdayai mereka, untuk memeras mereka, untuk menipu mereka. Segeralah isi mereka dengan firman Tuhan. Segeralah isi mereka dengan pengajaran dan kesaksian tentang peristiwa Yesus yang mati untuk kita, yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, firman ini berkata, ayat 7, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Apakah maksudnya orang Galilea, saudara-saudara? Orang-orang yang terpikat dari berbagai suku bangsa itu masih ingat kata Galilea, padahal mereka sudah merantau begitu lama. Masih ingat kalimat yang memojokkan Yesus, kamu orang Galilea. Tidak ada nabi yang muncul, yang datang, yang lahir dari Galilea. Tidak ada orang terpelajar dari Galilea. Tidak ada orang yang hebat dari Galilea. Tidak ada orang yang bisa mengerti firman Tuhan dari Galilea. Galilea itu adalah sebuah kata ejekan, hinaan bagi orang yang tidak terpelajar, bagi orang yang mungkin budaya rendah dan sebagainya. Saudara, apakah kita berasal dari kampung yang tidak terkenal? Apakah kita berasal dari desa yang tidak terkenal, sebuah pelosok terbelakang? Apakah kita dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak berpendidikan? Mungkin kita diejek orang di gereja, mungkin kita dilecehkan orang, mungkin kita dihina orang. Tetapi jika Tuhan memanggil kita, jika Tuhan menetapkan kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan firman dan kuasanya, maka dari itu, jangan selalu melewatkan kesempatan. Segera tundukkan diri di bawah kaki salibnya. Menjadi muridnya, bertekun dalam pengajaran firman.
Jika saudara memang dipanggil untuk diperlengkapi di sebuah perguruan tinggi teologi, segera sambut panggilan itu dan lengkapi. Jangan pikir lagi kita dari kampung, dari desa, dari udik, dari pelosok. Jangan rendah diri. Tuhan pasti memperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Ingat Petrus. Siapa Petrus itu? Petrus orang biasa. Petrus orang yang dihina, orang Galilea. Dia pencari ikan. Dan dia pernah kembali untuk mencari ikan. Tetapi ketika Tuhan memanggil, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mundur. Tuhan tidak pernah batal. Dan dia melengkapi Petrus dan para murid yang lain. Sehingga mereka dengan kuasa Roh Kudus itu, yang dijanjikan itu, dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka dengan dinamit Allah, dengan kuasa Allah, bersaksi secara heran, secara ajaib. Dan berapa orang bertobat. Mereka tidak takut ditangkap, mereka tidak takut menderita, mereka tidak takut segala satu rintangan yang menghadang di depan. Petrus, orang Galilea. Saudara orang mana? Saudara mengaku orang pelosok, orang desa, orang dari dusun terpencil, orang yang mungkin bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan orang terpelajar. Mungkin kita minder, mungkin kita merasa terhina. Segera bangkit. Sambut panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Sambut panggilan Tuhan untuk melayani dia. Mungkin saudara diejek. Dari kampungmu mana ada penyanyi, mana ada seorang artis. Dari kampungmu mana ada bangkit seorang guru. Dari kampungmu mana ada bangkit seorang profesor. Dengarkan Tuhan. Bangkit, segera mengikut dia. Jika saudara dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi Kristen, seorang artis Kristen, kuduskan diri saudara. Segera menyambut dan segera berlatih. Kalau perlu carilah seorang guru yang takut sama Tuhan, guru vokal. Kalau saudara merasa gentar untuk masuk ke sebuah seminari, oke. Saudara mungkin bisa mencari seorang hamba Tuhan, seorang profesor di bidang firman Tuhan, di bidang Alkitab, di bidang teologi, untuk berguru dan menjadi muridnya, bagaimana bersaksi, bagaimana menjadi seorang pemberita Injil. Tapi jika saudara diteguhkan untuk masuk ke sebuah perguruan, segera sambut panggilannya. Jangan lagi pikirkan bahwa saudara orang dusun, orang desa, orang pelosok, dan tidak terpelajar. Ingat, para murid dipanggil, ditentukan, dipilih, dan diperlengkapi 3,5 tahun langsung oleh Sang Master, Yesus Kristus Tuhan. Selama 3,5 tahun ditambah 40 hari, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan akhirnya dilengkapi pada hari Pentakosta dengan kuasa Roh Kudus Allah yang maha tinggi. Dan mereka tidak gentar lagi, mereka tidak takut lagi, dan mereka menjadi saksi Tuhan yang berhasil. Saksi Tuhan sampai akhir hidupnya. Mereka sukses, bukan sukses secara materi, tetapi sukses sebagai saksi Kristus, sukses sebagai hamba Tuhan, yaitu melaksanakan perintah Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, jika saudara merasa yakin saudara dipanggil Tuhan, dan hari ini saudara terpikat karena Allah memikat saudara melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sambutlah dia. Tangan Tuhan diulurkan hari ini untuk memilih, memanggil saudara, dan memperlengkapi dengan firman dan kuasanya untuk saudara menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jika Tuhan menghendaki kami terpikat, itu adalah kehendak-Mu, itu adalah kuasa-Mu, itu adalah kasih-Mu, itu adalah ketetapan-Mu. Dan kami sungguh terpikat oleh kasih, oleh karya-Mu. Engkau tergantung di salib menggantikan kami. Kami terpikat karena Engkau memikat dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, jika di antara kami yang mendengar firman Tuhan khotbah hari ini terpikat karena Engkau memikat mereka, dan jika mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, baik menjadi singer, menjadi penyanyi Kristen, Tuhan kuduskan mereka, panggillah mereka, dan perlengkapi, teguhkan mereka untuk Tuhan utus menjadi penyembah, menjadi penyanyi, menjadi saksi Kristus, dan menjadi hamba Tuhan di mana Engkau kehendaki. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, seperti Engkau menguatkan dan meneguhkan para murid dengan kuasa Roh Kudus yang maha tinggi pada peristiwa Pentakosta. Terima kasih Bapa. Inilah hamba-Mu
Kami siap untuk Engkau utus dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.